hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Ku mengasihi-Mu, bawaku mendekat padamu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Diam di dalam hadirat-Mu, mendekat padamu. Itulah kerinduanku, Engkau yang ajaib dan luar biasa. Di dalam hadirat-Mu ku temukan segalanya. Lebih dekat, lebih dekat, Amin. Terima kasih Lloyd atas lagunya. Kami persilahkan
Guest speaker kita malam ini adalah Pastor Dedi Gultom. Kami persilakan pendeta untuk memperkenalkan diri dan keluarga. Waktu yang indah ini untuk Pastor. Sekali lagi, shalom dan selamat malam bagi kita semuanya. Salam. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan oleh karena berkat dan perlindungannya kita boleh bertemu dalam kesaksian dan doa malam hari ini. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya Jemaat Ciasdak, ya melalui Om Lloyd, ya untuk mengundang membawa renungan firman Tuhan malam hari ini. Ya, nama saya adalah Pendeta Dedi Gultom. Ya, masih belum menikah. Ya, saat ini melayani di distrik Bandar Lampung Timur, ya daerah Rumah Sakit Advent Bandar Lampung dan sekitarnya. Ya, khususnya cabang Hanura. Saat ini tinggal di rumah Opa Dr. Lisal. Ya, oleh karena tinggal di rumah juga pada saat yang sama telah menjadi cucu ya daripada Dr. Lisal. Ya, jadi untuk kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita sejenak kembali berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memohon kecurahan Roh Kudus Tuhan bagi masing-masing kami, agar kiranya dalam acara kesaksian dan doa ini, ketika kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Roh Kudus itu akan memampukan kami untuk mengerti, mengingat, dan menjelaskan lebih jauh dalam hati pikiran kami masing-masing, terlebih untuk menolong, boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami, iman kami dibawa lebih dekat kepada Tuhan, menjelang kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Dan biarlah hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan ini, walaupun yang terlihat di umat-umat Tuhan, tetapi biarlah roh Tuhan saja yang berkata-kata. Inilah doa dan kerinduan kami. Mohon ampuni kami orang yang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan pada malam hari ini, ya judulnya adalah Wajah Allah. Ya, renungan ini didahului dengan satu pertanyaan. Mana lebih baik? Ya, kalau ditanya misalkan untuk Tante Jane ya, mana lebih baik? Ya, dikenal sebagai orang baik, padahal sebetulnya kita orang tidak baik. Atau dikenal sebagai orang tidak baik, padahal sebenarnya orang baik. Kalau ditanya Tante Jane, pilih mana, Tan? Biar aja pilih yang nomor 2. Pilih yang nomor 2 ya. Ya, dikenal sebagai yang tidak baik, padahal sebenarnya baik. Ya, terima kasih untuk pilihan jawabannya. Ya, kita lanjutkan renungan ini atau firman Tuhan ini ya seputar tentang cerita Esau dan Yakub. Ya, ketika kita mendengar cerita tentang Esau dan Yakub, ya yang pertama dalam pemikiran kita adalah bahwa Esau ini orang yang tidak baik, ya menjual hak kesulungannya dan bahkan ingin membunuh adiknya Yakub. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Di awal cerita ini, dijelaskan, digambarkan bahwa Esau ini seorang yang tidak baik. Ia menjadi cabul, mempunyai nafsu yang rendah, bahkan menjual
hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Inilah yang tergambar konsep ya yang terpikirkan kalau ketika disebut nama Esau dan Yakub. Ya, di dalam Kejadian 27 ayat 41, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah adikku, Yakub, akan kubunuh. Ya, jadi ayat kedua ini dalam Kejadian 27 ayat 41 ya juga menjelaskan ya kepada kita di awal cerita ini Yakub seorang yang tidak baik. Ya, disebutkan dia dendam kepada adiknya oleh karena peristiwa yang sudah sering kita dengar. Lalu dia bilang, adikku akan kubunuh ya pada waktu hari perkabungan ayahku. Di dalam Kejadian 27 ayat 42, ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Ya, jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Jadi oleh karena perkataan Esau ini didengar oleh ibunya. Ibunya Ribka menyuruh anak kesayangannya Yakub ini untuk pergi lari dari rumah kepada saudaranya. Ya, kalau di Indonesia, di Sumatera Utara, tulangnya. Disebutkan larilah kamu, ya oleh karena kakakmu Esau ingin membunuhmu. Ya, jadi cerita ini menggambarkan Esau seorang yang tidak baik. Ya, tetapi sesungguhnya kalau kita baca cerita selanjutnya, ya firman Tuhan akan mengungkapkan bahwa sesungguhnya Esau itu bukanlah orang yang buruk, bukanlah orang yang tidak baik seperti di awal cerita itu. Di dalam Kejadian 35 ayat 29, firman Tuhan, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Di awal memang Esau katakan, hari-hari perkabungan ayahku telah dekat, disitulah nanti adikku kubunuh. Tetapi ketika hari perkabungan itu tiba, apakah yang terjadi? Apakah dia membunuh adiknya? Ya, firman Tuhan ini katakan justru mereka bersama-sama pergi untuk menguburkan ayahnya. Kejadian 36 ayat 6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Ya, tadi memang di awal disebutkan bahwa akan kubunuh, ya katanya ya. Tetapi di dalam Kejadian 36, firman Tuhan ini mengungkapkan Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan, semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ke negeri lain dan meninggalkan Yakub. Jadi apa yang menyebabkan menyebabkan Esau meninggalkan Yakub? Kalau kita baca ayat berikutnya disebutkan dalam ayat 37. Sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itu adalah Edom. Ya, jadi kita lihat siapa yang pergi, yang mengalah di dalam peristiwa ini adalah Esau. Ya, sekalipun di awal cerita dia sangat marah, sangat dendam kepada adiknya, tetapi justru Esau yang apa?
mengalah, dia tinggalkan tempat tinggal mereka, pergi ke tempat lain, dan karena memang disebutkan harta mereka sangat banyak, ya, saking banyaknya tidak muat menampung tempat itu, ya, daripada gembala mereka, domba mereka menjadi permasalahan. Yang berikut akhirnya siapa? Esau mengalah. Dia bilang, ya sudahlah, saya mengalah, ya saya tinggalkan kamu di tanah ini. Di awal cerita Esau bukan orang baik. Dia jual hak kesulungannya dan dia mau bunuh adiknya. Yang menjadi pertanyaan dalam renungan malam hari ini, kenapa Esau bisa berubah menjadi orang baik? Di dalam Kejadian 27 ayat 40, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Jadi disebutkan bahwa Esau akan hidup dari pedangnya dan akan apa? Menjadi hamba adiknya. Tetapi apakah memang betul Esau ini hidup menjadi hamba adiknya? Ya, firman Tuhan menjelaskan bahwasannya tidak sesungguhnya kalau kita baca dalam cerita berikutnya. Ya, permasalahannya adalah Esau tidak pernah menjadi hamba Yakub. Lalu bagaimana Esau bisa menjadi hamba Yakub? Ya, bagaimana dia bisa melemparkan kuk itu atau lambang perbudakan dari lehernya yang sudah ditentukan kepadanya. Di dalam Kejadian 27 ayat 15, kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumahnya, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya, dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada leher yang licin. Ya, jadi hal yang paling dibenci oleh Esau terhadap Yakub adalah leher dan kedua tangannya. Kenapa dia sangat benci kepada leher dan kedua tangan saudaranya ini? Oleh sebab itu adalah bagian tubuh yang digunakan untuk menipu ayahnya. Ya, supaya dia bisa mengambil berkat-berkat yang telah harusnya menjadi bagiannya menurut dia. Ya, jadi ketika Esau ini melihat leher dan tangan daripada saudaranya ini, hatinya sangat marah, sangat panas. Ya, seandainya dia orang Batak, ya, mungkin di tanah Sumatera, dia pasti akan sebutkan pepatah di sana, mardomu di Tano Narara. Pokoknya tidak ada perdamaian. Ya, mardomu di Tano Narara itu artinya tidak ada perdamaian, tidak ada pertemuan. Kalaupun mau bertemu atau berdamai, bertemulah di dalam tanah yang merah. Artinya di dalam kuburan. Selama hidup, tidak. Ya, itulah kalau misalkan kita bawa dia ke tanah Sumatera, ya, dia sangat benci, ya, melihat kepada leher adiknya itu, karena itulah yang digunakan untuk menipu dia. Tetapi di dalam Kejadian 33 ayat 4 firman Tuhan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Ya, jadi didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Ya, jadi di awal dia sangat benci kepada leher itu. Ya, bahkan mungkin dalam pikirannya kalau orang lagi marah boleh saja dia berpikir, oh saya mau patahkan itu leher Yakub itu, dia pikir. Tetapi kita lihat dalam kejadian ini, siapa yang berlari? Justru Esau yang berlari mendapatkan Yakub, dan Esau yang memeluk Yakub, dipeluknya lehernya dan diciumnya. Ya, kalau di bahasa Indonesia disebutkannya lehernya dipeluk. Ya, tapi kalau dalam King James Version, and Esau ran to meet him, embraced him, and fell on his neck and kiss. Ya, jadi leher yang dia sangat benci itu, yang menjadi alat yang digunakan untuk menipu dia, yang membuat dia sangat marah, dia apa? Dia cium, ya, leher adiknya itu. Itu menggambarkan, menunjukkan bahwa dia memaafkan dengan tulus dari hatinya dan kembali
mengasihi adiknya itu yang tadinya dia sangat benci, sangat marah, tapi boleh dia kembali maafkan. Kejadian 27 ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Iya, kalau Esau ingat-ingat perbuatan adiknya ini, iya, sampai dia menangis. Iya, menangis dengan keras. Hanya itukah berkatmu yang ada padamu Bapa, katanya. Di awal cerita itu membuat dia menangis, marah sampai menangis. Iya, tetapi boleh dia maafkan adiknya itu. Yang berikut apa yang menjadi yang menjadi dia bisa memaafkan adiknya. Di dalam tulisan Nyonya White, Patriarch and Prophet, ya 198. While Jacob was wrestling with the angel, another heavenly messenger was sent to Esau. Ya, jadi yang sering memang kita baca di dalam cerita ini, yang bertemu dengan malaikat hanyalah siapa? Hanya Yakub. Ya, tetapi Nyonya White mengungkapkan kepada kita, menjelaskan, rupanya di dalam peristiwa yang sama, waktu yang sama, malam yang sama, dan kejadian yang sama, ada malaikat yang datang juga kepada Esau. Ya, disebutkan in dream, ya, Esau behold his brother for 20 years and exile from his father's house. He witnessed his grief at finding his mother dead. Ya, jadi dia lihat di dalam mimpi itu, ya, 20 tahun adiknya itu di dalam pelariannya, ya, dan tidak melihat, dia melihat adiknya itu melihat ibunya apa? Menderita oleh karena melihat ibunya meninggal. Ya, bahkan dijelaskan, this quotation from Ellen White explain how on that same night Esau and Jacob are going through a night of struggle. Ya, jadi di dalam mimpi yang sama, waktu yang sama, ada dua utusan menjumpai mereka berdua, dan mereka sebetulnya sama-sama bergumul. Ya, jadi bukan hanya Yakub yang bergumul pada malam yang sama, tapi dua-duanya sama-sama bergumul. Ya, disebutkan for Jacob, it is struggle to get blessing and protection. Jadi pergumulan yang dilakukan oleh Yakub ini adalah bergumul sepanjang malam. Ya, bahkan sampai fajar menyingsing. Ya, kalau kita ingat ceritanya, bahkan sampai malaikat itu memukul apa? Pangkal pahanya. Dan pergumulannya memang berat. Pergumulan sepanjang malam untuk meminta dua hal, yaitu blessing and protection. Ya, tetapi untuk Esau, ya, it is a struggle to forgive and deceiving and stealing brother. Ya, jadi pergumulan daripada Esau ini, dia bergumul sepanjang malam di dalam mimpinya itu, di dalam utusan itu, dia bergumul untuk memaafkan saudaranya apa? Pencuri dan apa? Yang menipu dia, pencuri dan penipu itu. Ya, jadi di saat Yakub bergumul mendapatkan bergumul meminta pergumulan, meminta perlindungan dan berkat, Yakub, Esau ini juga bergumul ya untuk mendapatkan untuk dapat memaafkan adiknya. Pertanyaannya, yang mana yang lebih sulit? Ya, kalau ditanya kembali kepada Tante Jane ini, mana lebih sulit Tante Jane? Bergumul untuk meminta berkat atau memaafkan orang yang betul-betul ya sangat kita benci, yang sangat membuat kita marah? Bergumul untuk mengampuni. Iya, bergumul untuk mengampuni. Jadi di sini bisa kita lihat pergumulan siapa sesungguhnya yang lebih berat di dalam malam pergumulan itu. Pergumulan Yakub atau pergumulan Esau. Ya, kita lihat bahwa sesungguhnya pergumulan yang paling berat adalah apa? Pergumulan Esau, pergumulan untuk memaafkan orang lain. Itulah sebabnya setelah kejadian itu di dalam Kejadian 33 ayat 10 yang menjadi inti renungan ini,
ayat inti firman Tuhan ini katakan, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi Yakub katakan kepada Esau, melihat mukamu bagiku adalah serasa melihat wajah Allah. Kenapa demikian? Oleh karena memang setiap kali kita mengampuni orang yang bersalah dan yang menyakiti hati kita, wajah orang yang mengampuni itu seperti wajah Tuhan. Yaitu sebabnya Yakub katakan, ketika engkau melihat wajahmu, serasa melihat wajah Allah. Dan ketika kita memaafkan orang yang menyakiti kita, orang tersebut akan melihat kita seperti melihat wajah Allah. Dan semakin pergumulan, semakin berat pergumulan untuk mengampuni, semakin dalam dan perih sakit hati itu, semakin terang kita mencerminkan wajah Tuhan. Jadi semakin sulit orang itu dimaafkan, semakin besar kesalahan yang dia buat kepada kita, tapi kita bisa tulus seperti Esau ini memaafkannya. Pada saat itulah kita mencerminkan wajah Allah kepada orang tersebut. Di dalam Matius 5 ayat 8-9 firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Kejadian 27 disebutkan, engkau, ya, kita kembali ke dalam Kejadian 7 di awal tadi disebutkan, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, jadi disebutkan Esau, engkau akan hidup dari pedangmu. Ya, artinya segala sesuatu diselesaikan dengan pedang, dengan kekerasan. Ya, semuanya diselesaikan dengan pedang. Ya, segala pekerjaan, ya, masalah hidup, ya, permasalahan apapun diselesaikan dengan kekerasan dan akan menjadi hamba adikmu. Ya, yang pertama memang yang harus kita ingat dalam poin firman Tuhan ini, selama Esau membenci Yakub dan selama Yakub mau membunuh Yakub, selama Esau mau membunuh Yakub, maka ia hidup dari pedangnya. Segala sesuatu diselesaikan dengan pedang dan kekerasan. Ya, yang kedua, selama Esau dendam kepada Yakub, ia menjadi budak Yakub. Jadi inilah yang terjadi kalau Esau tidak memaafkan Yakub. Ya, kutuk yang ditimpakan kepadanya itu akan tidak lepas darinya, dan bahkan akan hidup dari pedang dan menjadi hamba adiknya. Sesungguhnya peristiwa yang sama juga terjadi kepada umat-umat Tuhan dimanapun berada, khususnya dalam ibadah ini. Kalau kita tidak memaafkan orang tersebut, maka pada saat yang sama kita menjadi hamba orang itu. Dalam Kejadian 27, engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Inilah yang menjadi kunci mengapa Esau bisa melemparkan kuk itu. Dia berusaha sungguh-sungguh, untuk melemparkan kuk itu, dan dia bisa lemparkan semua. Kalau kita baca cerita ini, tidak ada sedikit pun dia menjadi apa? Hidup melalui pedangnya, seperti yang dikatakan, dan menjadi hamba adiknya. Kejadian 33, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapatkan kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah.
Adakah pernah orang melihat kita mengatakan hal demikian? Adakah pernah contohnya Om Lloyd ya, teman kerja atau yang pernah berselisih paham, memang melihat Om Lloyd ini ya serasa melihat Tuhan ya katanya ya, memang melihat wajah pendeta Dedi ini, melihat wajah pendeta Yoram ini, ya serasa melihat apa? Wajah Allah. Ya memang Allah mereka lah Allah yang apa? Yang benar. Adakah pernah orang mengatakan hal itu kepada kita? Atau masih ada dendam-dendam yang permasalahan yang sudah lama yang mungkin belum kita maafkan? Ya, jadi inilah tujuan firman ini. Wajah Allah. Ya, jadi memang sulit untuk memaafkan tapi harus. Ya, jadi biarlah melalui renungan yang singkat ini kita boleh mencerminkan wajah Allah kepada orang-orang sekitar kita, kepada semua orang. Oleh sebab kita lihat gambar penutup ini. Tuhan sudah sangat dekat. Boleh jadi malam ini, boleh jadi besok pagi, kita tidak tahu kapan. Oleh sebabnya kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita, keluarga kita bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Wajah Allah, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Amin, amin. Makasih. Amin. Terima kasih pendeta. Puji Tuhan. Pelajarannya sungguh sangat menguatkan kita, mengajarkan mengampuni pendeta berat. Tapi itulah anak Tuhan harus mengampuni. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Baiklah, kami persilakan Simpson untuk lagu tutupnya. Sudah siap lagunya, Simpson? Ada lagu spesial? Bisa kedengaran? Yes, bagus. Kencang, kurang keras? Boleh.
Amin. Amin. Terima kasih Simpson atas lagunya. Sekarang kita akan tiba pada doa tutup, akan dibawakan oleh pendeta. Kami persilakan Pastor Teddy untuk doa tutupnya. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang sama memampukan kami, menolong kami boleh mencerminkan wajah Allah di dalam kehidupan kami, kepada saudara-saudara kami, teman satu pekerja, satu jemaat, bahkan kepada orang-orang lain. Oleh karena Tuhan sudah sangat-sangat dekat datang menjemput kami. Hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang ada di dalam ibadah ini. Memohon berkat bagi mereka semuanya Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memelihara mereka di dalam kesehatan. Tuhan memberkati mereka. Dan apabila ada yang dalam keadaan kurang sehat atau dalam pemulihan kesehatan, biarlah jamahan Tuhan dari surga, tangan yang penuh dengan kuasa kesembuhan, Tuhan tumpangkan kepada mereka, sehingga mujizat kesembuhan akan menjadi bagian mereka, dan boleh melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami di dalam jemaat ini. Kami berdoa juga untuk semua pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat ini, dalam ibadah ini. Tuhan memberkati supaya pekerjaan itu, apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, boleh berhasil dengan pertolongan Tuhan, membawa berkat bagi mereka dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah segala berkat yang Tuhan berikan itu, boleh juga mereka gunakan bagi pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa juga untuk semua generasi-generasi penerus, orang-orang muda, anak-anak, dan cucu daripada semua orang tua kami yang ada di dalam ibadah ini. Biarlah mereka tetap setia, melanjutkan iman mereka, dan boleh menjadi tiang-tiang gereja, tiang-tiang kebenaran di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa juga Bapa di surga, untuk iman kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh, terus berkembang, berkobar untuk menyampaikan kabar Injil itu ke seluruh dunia ini. Dan biarlah ketika umat-umat Tuhan akan beristirahat pada malam yang indah ini, Tuhan akan menjaga mereka, memberikan istirahat yang baik, tidur yang baik, dan ketika besok bangun untuk boleh melanjutkan tugas pelayanan mereka. Kami serahkan semua hidup kami Tuhan ke tangan-Mu. Jemaat Tuhan ini, kami percaya semua yang terbaik Tuhan akan selalu berikan dan tambahkan kepada kami. Dan mohonlah Bapa di surga, kiranya kemurahan Tuhan untuk mengampuni kami, orang-orang yang berdosa ini, agar kiranya hidup kami, doa kami, ibadah kami ini boleh berkenan kepada Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih.